Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada hari ini pertemuan kita yang kedua. Gimana untuk kabarnya? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, masih ingat pada sesi minggu lalu? Pada minggu ini kita akan membahas ruang lingkup dari demografi. Apakah kalian semua sudah mencari tahu atau belajar apa sih itu dari definisi demografi itu sendiri? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang demografi itu. Jadi demografi ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti demos atau bisa dibilang rakyat dan penduduk, dan graphein yang artinya menulis. Jadi demografi itu adalah tulisan atau karangan-karangan mengenai rakyat atau penduduk. Nah, kita ambil contoh sedikit seperti sejarah-sejarah atau cerita-cerita rakyat. Nah, itu bisa dimasukkan dalam istilah dari demografi karena dia berisi tulisan atau karangan-karangan yang menjelaskan cerita rakyat atau penduduk di suatu daerah atau sejarah penduduk di suatu daerah tersebut. Nah, istilah ini dipakai pertama kali oleh Achille Guillard dalam karangan elemen The Statistics on Demography Compare pada tahun 1885. Nah, di sini demografi menurut para ahli. Yang pertama ini menurut ahli Donald, dia menjelaskan demografi itu adalah ilmu yang mempelajari secara statistika dan matematika tentang besaran dan komposisi serta distribusi penduduk. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang masa melalui 5 komponen demografi. Masih ingat yang minggu lalu saya jelaskan, yaitu fertilitas, kemudian mortalitas, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Nah, saya ulangi lagi, fertilitas itu adalah angka kelahiran. Jadi menghitung angka kelahiran berdasarkan statistik atau secara matematika. Berapa sih jumlah angka kelahiran per tahunnya. Kemudian mortalitas itu adalah angka kematian. Kemudian perkawinan. Migrasi itu perpindahan penduduk dan mobilitas sosial. Nah, sedangkan menurut ahli yang kedua, menurut Houghton, studi tentang interaksi tingkat perkembangan dari 3 komponen seperti kelahiran, kematian, dan migrasi, dan studi tentang dampak dari perubahan komposisi dan perkembangan dari penduduk. Nah, yang ketiga menurut ahli Johan, dia menjelaskan demografi itu adalah ilmu yang mempelajari hukum ilahi dalam perubahan pada umat manusia yang tampak dari kelahiran, kematian, dan pertumbuhannya. Jadi sudah hukum alam bahwa demografi itu mempelajari tentang kelahiran. Kelahiran itu kan terjadi secara alamiah karena adanya pembuahan antara sel sperma dan sel telur. Kemudian kematian itu juga terjadi secara alami karena kita tidak pernah tahu kapan sih kita meninggal. Kemudian pertumbuhan. Nah, yang selanjutnya menurut Georgi, dia menjelaskan ilmu yang memberikan gambaran menarik dari penduduk yang digambarkan secara statistika. Nah, demografi mempelajari tingkah laku keseluruhan bukan berdasarkan dari tingkah laku perorangan atau individu. Yang selanjutnya menurut Glass, ilmu secara umum terbatas untuk mempelajari penduduk yang dipengaruhi oleh proses dari demografi, yaitu tadi seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Nah, jadi disimpulkan dari penjelasan beberapa ahli di atas, maka kesimpulannya demografi itu adalah ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan dinamika penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat tadi adanya fertilitas, mortalitas, migrasi, dan mobilitas serta perkawinan, sehingga menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin tertentu. Jadi kesimpulannya, demografi itu dilihat dari bagaimana jumlah penduduk itu bisa berubah setiap waktu akibat adanya tadi, misalnya adanya peningkatan angka kelahiran,
atau terjadinya peningkatan angka kematian atau mortalitas, serta peningkatan migrasi atau perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya. Itu bisa kita simpulkan dengan yang namanya demografi. Nah, ruang lingkup dari demografi. Dalam sejarah perkembangan demografi, timbul masalah mengenai cabang dari ilmu ini. Nah, menurut Method dan Skirt, masalah penduduk ini dibedakan menjadi masalah kuantitatif atau istilahnya demografi, kemudian masalah kualitatif yang membahas penduduk dari segi genetis dan biologis. Nah, pada tahun 1937 di Paris berlangsung Kongres Kependudukan. Nah, menurut Adolphe Landry, dia membuktikan bahwa secara matematika terdapat hubungan antara unsur demografi seperti kelahiran, kematian, jenis kelamin, umur, dan lain-lainnya. Nah, ia menyarankan untuk cabang ilmu ini bersifat analitik matematika dan berbeda dari ilmu demografi yang bersifat deskriptif. Jadi, menurut dia, untuk ilmu demografi itu harus lebih ditingkatkan, bukan hanya deskriptif. Istilah deskriptif di sini tuh hanya menggambarkan berapa sih tadi misalnya angka fertilitas atau angka kelahiran di suatu daerah, berapa persen jumlah kelahiran bayi di suatu daerah, misalnya di Pontianak pada tahun 2018 jumlah kelahiran bayi di kota Pontianak itu berapa. Tetapi menurut Adolphe Landry, dia lebih ingin membuktikan bahwa demografi itu bisa dijelaskan lebih secara analitik atau lebih terperinci. Jadi kita bisa menganalisis, oh kenapa sih untuk kota Pontianak angka kelahiran bayi itu bisa meningkat dari tahun sebelumnya, itu bisa kita analisis. Makanya dia ingin menyarankan untuk cabang ilmu ini harus bersifat analitik secara matematika. Jadi bisa kita hitung, oh berapa sih jumlah kasus untuk angka kelahiran bayi per tahunnya. Jadi kita bisa lihat ada peningkatan atau penurunan kasus. Nah, pure demografi atau demografi murni ini menghasilkan teknik-teknik untuk menghitung data kependudukan. Nah, biasa ini ada di BPS atau Badan Pusat Statistik. Jadi kita dapat melihat berapa sih persentase jumlah penduduk di suatu daerah. Itu berdasarkan hitung-hitungan atau berdasarkan statistik dan matematika. Semua itu sudah ada teknik dalam menghitung data kependudukan sehingga tidak akan meleset berapa jumlah data kependudukan di suatu daerah. Nah, studi kependudukan adalah suatu ilmu yang merupakan penghubung antara penduduk dan sistem sosial dengan harapan dapat memecahkan pertanyaan bagaimana kita memberi pengertian kepada orang yang masih belum mengerti melalui proses analisis kependudukan. Jadi kita bisa menjelaskan kepada orang yang masih kurang paham apa itu analisis kependudukan tadi berdasarkan dari studi yang telah kita lakukan atau kita terjun langsung ke lapangan dengan melihat data-data yang sudah ada, kemudian kita olah dan kita analisis. Ternyata untuk di daerah ini penduduknya sangat padat disebabkan karena beberapa faktor, misalnya tadi karena adanya migrasi dan lain-lain sebagainya. Nah, sehingga kita dapat memberikan pengertian kepada masyarakat yang masih belum mengerti tentang data-data kependudukan. Nah, jadi dikatakan bahwa demografi murni dan studi kependudukan itu saling melengkapi, di mana studi kependudukan menjadi dasar teori dari analisis yang dilakukan dengan menggunakan demografi murni, dan demografi murni ini dapat memperkuat teori yang ada di dalam studi kependudukan secara ilmiah melalui tadi statistik dan matematika. Jadi dia saling melengkapi antara demografi murni dan studi kependudukan. Jadi sekarang bisa kita sadari bahwa demografi itu tidak dipelajari secara murni, terlepas dari non-demografis seperti ekonomi, sosiologi, geografi, politik, dan lain-lainnya. Nah, demografi ini tepatnya lebih menyerupai ilmu pengetahuan interdisiplin dalam sudut perkembangannya. Nah, selanjutnya
kita masuk pada manfaat demografi. Yang pertama, perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan pendidikan, kemudian perpajakan, kemiliteran, kesejahteraan, perumahan, pertanian yang dilakukan oleh pemerintah, yang menjadi lebih tepat sasaran jika mempertimbangkan komposisi penduduk yang ada sekarang dan akan datang. Jadi dalam manfaat demografi itu bisa juga sebagai dalam merancang suatu pembangunan. Jika di sini di daerah A misalnya komposisi penduduknya tidak terlalu padat, sehingga kita dapat merancang suatu pembangunan sehingga masyarakat tersebut dapat bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau misalnya di daerah tersebut sudah padat, bagaimana caranya kita akan merancang suatu pembangunan, sedangkan lahan sudah tidak ada, sudah banyak masyarakat yang masuk di daerah tersebut atau memenuhi daerah tersebut, sehingga untuk membangun atau merancang suatu pembangunan yang kedepannya akan lebih maju itu akan sulit karena sudah banyak tempat tinggal masyarakat tersebut. Kemudian evaluasi kinerja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melihat dari tadi perubahan komposisi penduduk yang sekarang dan yang lampau atau yang lalu beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi kita dapat mengevaluasi dari kinerja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah kinerja tersebut dapat berjalan atau tidak? Itu dilihat dari perkembangan atau perubahan dari komposisi penduduk dan didukung oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari kinerja pembangunan tersebut. Kemudian yang ketiga, melihat peningkatan standar kehidupan melalui tingkat harapan hidup rata-rata penduduk, sebab tidak ada ukuran yang lebih baik kecuali lamanya hidup seseorang di negara yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, melihat seberapa cepat perkembangan perekonomian, itu dilihat dari ketersediaan lapangan pekerjaan, kemudian persentase penduduk yang sudah ada di salah satunya di sektor pertanian, industri dan jasa. Jadi manfaat demografi di sini juga dapat melihat perkembangan perekonomian, itu bisa dilihat tadi dari ketersediaan lapangan pekerjaan. Kalau misalnya tidak adanya ketersediaan lapangan pekerjaan, bagaimana masyarakat tersebut atau penduduk tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga otomatis akan berdampak tadi pada perekonomian dan bahan makanan mereka juga tidak akan tercukupi karena tidak adanya pemasukan atau tidak adanya lapangan pekerjaan bagi mereka. Kemudian komponen demografi, struktur penduduk selalu berubah-ubah. Nah, perubahan ini disebabkan karena proses demografi, yaitu fertilitas atau kelahiran, kematian, migrasi penduduk. Nah, ketiga faktor ini disebut dengan komponen pertumbuhan penduduk. Jadi, ketiga faktor demografi ini saling keterkaitan antara angka kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Karena semakin tinggi angka kelahiran juga akan berpengaruhi pada angka kematian. Kemudian migrasi penduduk itu adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya. Kalau misalnya perpindahannya semakin pesat, otomatis akan terjadinya kepadatan penduduk di suatu daerah, sehingga akan mempengaruhi yang namanya demografi atau pertumbuhan penduduk itu sendiri. Nah, transisi demografi yang di sini menurut Demeny, dia menjelaskan transisi demografi itu adalah masyarakat tradisional dengan tingkat fertilitas dan mortalitasnya tinggi, sedangkan masyarakat modern tingkat fertilitas dan mortalitasnya rendah. Nah, antara kedua keadaan tersebut dinamakan transisi demografi. Nah, jadi saya jelaskan, menurut Demeny di sini dia menjelaskan transisi itu adalah pergeseran dari masyarakat tradisional atau masyarakat yang masih belum mengerti tentang banyak anak, terus pembatasan dan lain sebagainya, dengan masyarakat yang sudah modern atau sudah maju dalam pola pikirnya. Nah, contohnya masyarakat tradisional kita ambil dari masyarakat yang
Contohnya tingkat pendidikannya di bawah rata-rata. Otomatis kalau kita kan pernah dengar pada nenek-nenek moyang kita sebelumnya itu kan banyak anak banyak rezeki. Nah, itulah kenapa di sini transisi demografi itu salah satunya faktor itu adalah fertilitas mortalitas harus tinggi, karena dia tidak pernah menggunakan yang namanya alat kontrasepsi, karena menurut mereka semakin banyak anak otomatis akan semakin banyak rezeki. Makanya di sini angka fertilitasnya tinggi, kemudian berbanding dengan angka kematiannya juga tinggi. Nah, sedangkan pada masyarakat modern atau pada masyarakat sekarang yang sudah paham tentang resiko-resiko tersebut, mereka akan membatasi yang namanya fertilitas atau angka kelahiran, sehingga angka kelahiran dan angka kematiannya juga rendah karena mereka sudah paham bahaya dari faktor-faktor tersebut. Semakin banyak anak juga akan beresiko, apalagi dilihat dari faktor usia. Semakin usianya meningkat, otomatis resiko untuk melahirkan cacat itu juga akan semakin tinggi, atau bahkan bayinya juga bisa meninggal. Nah, juga makanya mereka membatasi yang namanya angka kelahiran atau bisa menggunakan alat kontrasepsi atau menunda perkawinan. Nah, ini disebut dengan transisi demografi. Nah, transisi demografi sendiri itu adalah proses perubahan kematian dan kelahiran yang berlangsung dari tingkatan yang tinggi ke tingkatan yang rendah dalam suatu kurun waktu pada masyarakat tertentu. Jadi adanya pergeseran yang tadinya angka kelahirannya itu meningkat dari tahun ke tahun, kemudian dengan kita berikan edukasi atau pemahaman seperti ini loh dampak-dampaknya, sehingga pada tahun-tahun berikutnya akan mengalami penurunan untuk angka kelahiran dan kematian sehingga dapat diatasi. Kemudian transisi demografi ini muncul karena adanya perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, contohnya masalah sosial ekonomi yang memiliki hubungan timbal balik terhadap kesehatan. Nah, hubungan transisi demografi dan pembangunan. Jadi transisi demografi ini berkaitan dengan proses pembangunan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pada awal proses transisi masih tingginya angka kelahiran yang akan mempengaruhi pemerataan pembangunan. Nah, di sini ada 5 aspek transisi yang mempengaruhi pembangunan. Yang pertama itu adalah untuk negara yang sedang berkembang, sarana pelayanan kebutuhan penduduk per kapita yang masih ada batasnya, tetapi akan lebih buruk apabila jumlah penduduk semakin meningkat. Kemudian penduduk yang kurang berpendidikan dan lebih miskin akan cenderung memiliki anak lebih banyak dibandingkan dengan yang terpenuhi kebutuhannya. Jadi tadi kembali lagi, penduduk yang tingkat pendidikannya di bawah rata-rata otomatis mereka masih berpikir banyak anak banyak rezeki, karena itu sudah turun temurun, sehingga akan cenderung mempengaruhi dari segi bahan makanan atau dari segi ekonomi mereka karena tidak tercukupi. Sedangkan lapangan pekerjaan tidak ada, kemudian anaknya banyak, sehingga akan mempengaruhi dari perekonomian, sehingga gizi mereka juga tidak akan tercukupi karena tidak adanya pemasukan dari orang tuanya untuk membeli makanan yang bergizi atau memberikan makanan yang sehat. Sehingga banyak terjadi kasus-kasus yang namanya tadi gizi buruk, kemudian stunting, dan lain-lain sebagainya. Kemudian seorang ibu yang lebih sering melahirkan anak akan mempunyai permasalahan kesehatan yang lebih besar, terutama jika akses pelayanan kesehatan masih belum merata. Nah, ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang jauh dari akses pelayanan kesehatan atau jauh dari kota, sehingga pada saat ingin melahirkan itu tidak ada bidan atau tenaga kesehatan yang membantu, sehingga akan berdampak pada permasalahan kesehatannya seperti tingginya angka kematian ibu karena tadi terlambatnya dalam pertolongan pada saat persalinan tersebut. Makanya ada namanya program KB itu harus dibatasi
maksimal 2 anak. Dengan apa tujuannya tadi? Untuk mencegah agar tidak terjadinya kematian anak maupun kematian ibu, karena semakin banyak anak otomatis akan beresiko pada ibunya dalam proses melahirkan. Dan kembali lagi pada faktor usia. Kemudian yang keempat, kesempatan partisipasi wanita dalam pasar kerja dan kegiatan sosial bagi wanita yang memiliki banyak anak akan berkurang, karena banyak anak berarti memerlukan waktu yang lebih untuk memeliharanya. Jadi kesempatan seorang wanita untuk bekerja itu semakin kecil karena tadi dipengaruhi oleh anaknya banyak, sehingga dia fokus dalam mengurus anaknya, sehingga dalam partisipasi dia untuk bekerja atau membantu suaminya dalam bekerja itu semakin menurun, sehingga dia lebih fokus dalam memelihara anaknya. Kemudian penduduk yang besar jumlahnya akan berkaitan dengan pengrusakan lingkungan karena ketidakselarasan antara produksi dan konsumsi penduduk yang meningkat dengan sangat cepat. Jadi semakin padatnya jumlah penduduk otomatis akan berdampak pada lingkungan. Nah, contoh kita ambil yang simpel dalam pembuangan sampah. Nah, semakin padatnya penduduk otomatis jumlah sampah juga akan semakin banyak, apalagi penduduk tersebut tidak disiplin dalam membuang sampah, sehingga banyak sampah yang berserakan di sekitar lingkungan rumah mereka, sehingga akan berdampak pada tadi terjadinya banjir, kemudian nyamuk di mana-mana karena sampah yang berserakan, sehingga menimbulkan aroma-aroma yang kurang sedap dan berdampak menimbulkan dari berbagai jenis penyakit. Kemudian meskipun kelima hal tersebut tidak selalu terjadi, tetapi masalah untuk setiap negara atau bagi negara yang sedang berkembang itu dijadikan alasan pokok untuk mengendalikan dari pertumbuhan penduduk. Jadi kelima alasan tadi itu menjadi alasan pokok dari negara-negara berkembang dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di negara mereka. Nah, ini proses transisi demografi. Yang pertama, pada awal proses transisi demografi, pertumbuhan penduduk itu sangat cepat, sehingga jumlah yang memerlukan pelayanan kesehatan akan meningkat setiap tahunnya. Jadi semakin banyaknya pertumbuhan penduduk otomatis akan semakin tingginya pelayanan kesehatan. Makanya harus seimbang dengan pertumbuhan penduduk dengan akses pelayanan kesehatan. Nah, di daerah-daerah terpencil itu masih jarang sekali terdapat akses pelayanan kesehatan seperti puskesmas, pustu, posyandu, dan lain sebagainya, sehingga tadi pada saat mereka membutuhkan akses tersebut tidak ada orangnya atau tempatnya itu tidak ada, sehingga ujung-ujungnya mereka akan lari ke yang namanya dukun beranak. Nah, itu juga akan beresiko bagi si ibu yang akan melahirkan. Bisa saja pada saat proses melahirkan terjadi pendarahan, nah sedangkan tidak ada cadangan atau kantong darah. Nah, sehingga akan berdampak pada kematian si ibu. Makanya di setiap daerah itu harus minimal satu itu disediakan pusat pelayanan kesehatan, gunanya tadi untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Nah, pada akhir proses transisi demografi ini, pada saat angka kematian dan kelahiran menurun, maka jumlah yang memerlukan pelayanan kesehatan setiap tahunnya tidak meningkat secara drastis, karena tadi dipengaruhi oleh angka kematian dan kelahiran yang menurun. Nah, pada saat transisi demografi berakhir, masalah yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan akan lebih mudah dilaksanakan. Kemudian, pada pasca transisi atau pada saat transisi ini berlangsung, akan terjadi pertumbuhan penduduk yang seimbang. Dalam hal tingginya angka kelahiran, kemudian akan sama dengan angka kematian. Nah, tahap-tahapan transisi demografi. Nah, di sini yang pertama ada 2 tahap, yaitu tahap pra-transisi. Jadi sebelum transisi ini ditunjukkan dengan tingkat angka kelahiran dan kematian yang tinggi yang berlangsung
dalam waktu yang lama. Nah, tingkat kematian yang tinggi ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak memaksa masyarakat untuk menganut nilai-nilai sosial budaya dan mendukung adanya tingkat kelahiran yang tinggi sebagai imbangan agar dapat mempertahankan keturunan. Sedangkan tahap transisi ini ditunjukkan dengan tingkat fertilitas atau angka kelahirannya tinggi dan angka kematiannya rendah. Nah, tingkat mortalitasnya merendah ini akibat dari proses pembangunan ekonomi yang mulai meningkat taraf hidupnya, tetapi pada tahap ini tingkat kelahiran masih tinggi meskipun sudah ada kecenderungan untuk menurun atau untuk turun. Nah, transisi di demografi di Indonesia. Jadi, pelaksanaan pembangunan di Indonesia itu dipengaruhi oleh tadi penurunan fertilitas atau kelahiran dan mortalitas. Nah, penurunan fertilitas ini lebih cepat dibanding mortalitas. Jadi, penurunan fertilitas atau angka kelahiran itu bisa kita atasi tadi dengan cara menggunakan alat kontrasepsi atau penundaan perkawinan, sehingga lebih cepat dibanding dengan angka kematian. Nah, pada gambar di bawah ini terdapat proyeksi penurunan angka kelahiran dari tahun 1990 ke tahun 2020. Nah, hampir mencapai 40%. Nah, pada periode yang sama, angka harapan hidup waktu lahirnya hanya meningkat 17%. Sedangkan pola penurunan ini bervariasi antar provinsi dan lebih cepat dibandingkan dengan penduduk dunia. Nah, nanti ini bisa kalian lihat untuk gambarnya. Jadi tren penurunan angka kelahiran itu bisa dilihat dari tahun 1990 sampai 2020 tapi 2040 itu terjadi penurunan secara signifikan. Ini data berdasarkan dari WHO. Nah, untuk materi hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau belum paham, nanti kita akan didiskusikan melalui forum Google Classroom. Nah, di situ kita akan diskusi terkait materi kita hari ini, yaitu ruang lingkup dari demografi. Nah, kalau misalnya kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya atau pertemuan ketiga. Baiklah, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.